Hai semua, kembali ke Black Stories. Seorang putri gubernur bersama teman-temannya berniat liburan menuju ke Cabo San Lucas, Meksiko. Namun dalam perjalanan, kecelakaan terjadi hingga membuat pesawat yang mereka tumpangi jatuh ke samudra dan membuat beberapa orang yang selamat terjebak dengan kawanan hiu lapar. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita No Way Up 2024 selengkapnya. Cerita berawal dengan diperlihatkannya seorang wanita yang tenggelam di laut. Ternyata itu mimpi seorang pria parubaya bernama Brandon. Brandon kemudian sarapan dan bersiap untuk pergi. Di sisi lain, ada dua orang remaja berada di bandara. Mereka adalah Jet dan Kyle. Saat itu mereka melihat ada dua orang pria yang membawa perlengkapan selam serta tabung oksigen. Beberapa saat kemudian, Eva datang bersama Brandon sebagai pengawalnya. Eva merupakan putri seorang gubernur. Jet dan Eva merupakan pasangan kekasih. Mereka bertujuan untuk liburan ke resort di Cabo. Saat sedang mengobrol, ayah Eva menghubunginya. Namun Eva mengabaikannya. Jet sedikit terganggu karena Brandon ikut dalam liburan ini. Ayah Eva kemudian menghubungi Brandon dan ingin berbicara dengan Eva. Di tempat pemeriksaan bagasi, kita melihat seorang anak bernama Rosa bersama kakek dan neneknya yaitu Hank dan Mardi. Mereka juga akan pergi ke Cabo. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, mereka akan menunggu di ruang tunggu. Namun saat itu Mardi pergi meninggalkan mereka sebentar. Di sisi lain, Eva dan yang lainnya sedang melakukan check-in. Saat Rosa dan Hank sedang berjalan menuju ruang tunggu, Rosa tidak sadar kalau bonekanya terjatuh. Saat Eva dan yang lainnya berjalan ke ruang tunggu, Eva melihat boneka milik Rosa ada di lantai, namun ia mengabaikannya. Di ruang tunggu, Rosa sadar kalau bonekanya hilang. Ia pun berlari dan ingin mencari boneka itu. Namun tanpa sengaja, Rosa menabrak Eva dan membuatnya marah. Rosa lalu pergi menemui Hank dan bilang bonekanya hilang. Eva sadar kalau itu merupakan boneka yang ia lihat di lantai tadi. Ia pun pergi dan mengambilkan boneka itu untuk Rosa. Rosa sangat bahagia dan berterima kasih pada Eva. Eva juga meminta maaf karena memarahinya tadi. Hank bilang kalau dirinya juga membutuhkan boneka Teddy ketika ia dalam masalah. Brandon bertanya pada Eva, apakah Eva membutuhkan dirinya di sana? Brandon merasa kalau Eva sudah cukup dewasa. Namun Eva ingin Brandon tetap menemaninya. Saat itu Brandon bilang kalau ia teringat dengan ibu Eva yang meninggal karena tenggelam. Eva bilang kalau itu bukan kesalahan Brandon. Namun Brandon merasa bersalah karena ia tidak ada di sana saat itu. Eva bilang kalau dirinya merasa nyaman bersama dengan Brandon. Brandon pun akan menemani Eva selama liburan ini. Beberapa saat kemudian, para penumpang pun mulai masuk ke dalam pesawat. Pramugara bernama Danilo serta seorang pramugari bernama Madison sedang menyambut para penumpang di dalam pesawat. Saat memasuki pesawat, tempat duduk Eva berbeda dengan Brandon. Eva berada di bagian belakang bersama teman-temannya. Terlihat salah seorang penumpang membawa sebuah tabung oksigen medis. Sebelum keberangkatan, Danilo menunjukkan beberapa instruksi keselamatan. Saat itu Kyle berkata tidak sopan ke Danilo. Danilo pun mengabaikannya dan tetap melanjutkan instruksinya. Setelah itu pesawat pun lepas landas. Eva, Jet, dan Kyle pun sedang mengobrol. Beberapa saat setelah itu, Danilo datang sambil membawa snack. Saat Eva membuka bungkusannya, snacknya malah jatuh. Danilo langsung membersihkannya. Kyle kemudian berkata tidak sopan lagi pada Danilo. Kyle meminta bir dan Danilo sengaja menumpahkannya. Setelah itu Danilo pergi sambil tersenyum. Saat itu, tiba-tiba pesawat mulai bergetar selama beberapa saat, lalu kembali normal lagi. Eva merasa kalau pesawat ini memiliki penumpang yang sedikit. Kyle menakuti Eva dengan bilang kalau ini pesawat tua. Namun Jet menenangkan Eva dan bilang mungkin penumpang sepi karena pesawat ini berangkat pagi. Tiba-tiba terjadi getaran di pesawat, serta ada burung-burung yang masuk ke dalam baling-baling pesawat. Semua penumpang terlihat khawatir. Pilot meminta semua penumpang untuk tenang, sebab getaran itu terjadi akibat baling-baling menabrak burung. Eva mulai terlihat cemas. Rosa melihat keluar jendela dan memperhatikan baling-baling pesawat rusak dan mulai terbakar. Rosa kemudian memberitahu Mardi tentang baling-baling tersebut. Mardi dan Hank terkejut. Hank meminta Rosa mengenakan sabuk pengaman.
Kemudian terdengar peringatan agar semua penumpang menggunakan sabuk pengamannya. Awak kabin akan menuju ke kokpit untuk pengarahan NITS. Saat itu pramugari menuju ke kokpit dengan terburu-buru. Kekacauan pun mulai terjadi. Sebagian badan pesawat mulai hancur, dan beberapa penumpang mulai terlempar keluar pesawat. Pesawat mulai menukik ke bawah. Saat itu, Madison ingin menolong salah seorang penumpang yang sedang bertahan. Namun sayangnya Madison dan penumpang tersebut terlempar keluar pesawat. Pesawat pun terus menukik ke arah Samudra Pasifik. Eva kemudian melihat tangan Kyle yang patah, serta pesawat yang perlahan tenggelam. Air pun mulai memasuki bagian dalam pesawat itu. Pesawat itu pun tersangkut di lereng di dalam samudera tersebut. Kembali ke dalam pesawat. Air belum menggenangi seluruh bagian pesawat. Eva dan kedua temannya berhasil selamat. Danilo juga berhasil selamat. Mereka kemudian mendengar sesuatu dari dalam air. Ternyata itu Rosa. Brandon juga berhasil selamat dan membawa Marty bersamanya. Danilo kemudian membantu Brandon mengangkat Marty. Brandon kemudian mencabut besi yang menancap di dadanya. Sementara Danilo melakukan CPR pada Marty. Marty tidak merespon sama sekali. Namun Danilo berusaha terus. Marty pun akhirnya sadar. Rosa bertanya pada Brandon di mana kakeknya. Brandon bilang Hank tidak dapat diselamatkan. Rosa dan Marty pun sangat terpukul mendengar itu. Yang lainnya juga terlihat panik. Brandon meminta semua orang untuk tenang, karena mereka masih memiliki udara untuk sementara waktu. Brandon meminta Danilo untuk memperhatikan penyangga yang berada di bagian dapur pesawat dan mewaspadai tanda-tanda apapun yang menyebabkan patahan. Brandon juga meminta Eva memperhatikan ketinggian air serta orang yang mulai merasa mengantuk, karena itu pertanda mereka kehabisan oksigen. Brandon menjelaskan kalau mereka berada di lereng dengan posisi 30 derajat. Eva melihat ponselnya dan tidak ada sinyal di ponsel itu. Eva bertanya pada Brandon, apakah mereka tidak bisa keluar melalui lubang pesawat? Brandon bilang lebih aman jika mereka berada di dalam sini dan menunggu bantuan. Danilo juga menjelaskan kalau pilot pasti sudah melakukan kontak ke pusat sebelum mereka jatuh. Brandon juga bilang ada transponder serta black box, dan bantuan pasti akan segera datang. Danilo kemudian pergi ke belakang, lalu mengambil 2 tabung oksigen yang berada di sana. Namun ternyata kedua tabung itu kosong. Marty bilang ia melihat di seberang lorong ada salah seorang penumpang membawa tabung oksigen medis. Brandon pun ingin masuk ke dalam air dan mencari tabung oksigen tersebut. Marty meminta Brandon membawakan topi suaminya. Brandon bilang pada Kyle kalau Brandon akan mengobati lengannya setelah ia kembali mengambil tabung oksigen. Brandon pun kemudian berenang masuk ke dalam air. Setelah beberapa saat berenang, Brandon mendapatkan topi Hank. Setelah itu, Brandon mendapatkan tabung oksigen tersebut dan ingin kembali. Di atas, Eva dan yang lainnya terlihat cemas karena Brandon masih belum kembali. Beberapa saat kemudian, Brandon pun datang. Saat Eva ingin mengangkat Brandon, Brandon memintanya untuk mundur. Dia kemudian memberikan oksigen serta topi milik Hank. Brandon bilang setelah ini Eva harus berusaha sendiri. Mereka semua terkejut dan ketakutan, lalu segera menjauhi air dan masuk ke bagian dapur pesawat. Setelah itu, Marty dan yang lainnya mencoba mengobati lengan Kyle yang patah. Marty kemudian meluruskan kembali lengan Kyle dan membalutnya dengan buku. Di sisi lain, sebuah helikopter sedang menuju ke lokasi kecelakaan pesawat itu. Mereka mendapatkan kabar kalau salah satu penumpang pesawat tersebut adalah putri gubernur. Mereka juga mendapatkan informasi ada 4 helikopter lainnya yang sedang menuju lokasi tersebut. Kembali ke dalam pesawat, Jet tidak ingin berdiam diri tanpa melakukan apapun. Namun Eva bilang kalau mereka tetap akan menunggu bantuan datang. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba bagian atas pesawat mulai bocor, serta air mulai masuk semakin banyak. Mereka terlihat khawatir. Marty kemudian bertanya bagaimana keadaan Kyle. Kyle bilang kalau dia sudah lebih baik. Danilo bertanya bagaimana Marty mengetahui cara mengobati Kyle. Marty bilang ia merupakan seorang letnan dan perawat tentara. Dan saat bertugas di Iraklah Marty bertemu dengan Hank. Mereka kemudian mendengar sesuatu dari dalam air. Kyle yakin kalau hiu sedang memakan mayat para penumpang yang tenggelam. Rosa kemudian melihat ke arah jendela.
Mereka semua sangat ketakutan. Di sisi lain, helikopter masih terus melakukan pencarian melalui udara. Mereka juga mendapat informasi dari pusat kalau helikopter yang lain juga belum menemukan apapun. Helikopter diminta untuk memperluas pencarian sejauh 1 mil ke arah barat. Di dalam pesawat, Eva memperhatikan debit air yang masuk. Ia memperkirakan kalau mereka memiliki waktu sekitar 3 hingga 4 jam sebelum air menggenangi seluruh pesawat itu. Tiba-tiba terdengar suara lagi dari badan pesawat. Jet menjelaskan bagian luar pesawat tidak akan bertahan lama menahan tekanan air. Mereka pun kembali ke dapur pesawat dan berkumpul di sana. Tiba-tiba terjadi getaran dan lampu berkedip. Ternyata pesawat mulai terjatuh dari lereng itu. Untungnya pesawat masih tersangkut di ujung lereng dan hampir masuk ke samudera yang dalam. Eva bilang kalau mereka tidak punya jalan lain selain berenang keluar, serta mereka butuh mengalihkan perhatian Hiu agar bisa berenang keluar. Rosa bilang Hiu tidak suka dengan gelembung. Namun Jet bilang mereka tidak mungkin menahan nafas hingga sampai ke permukaan. Lalu Kel bilang di bandara ia melihat 2 pria yang membawa peralatan menyelam di tas berwarna hijau serta tabung oksigen. Danilo bilang tabung oksigen yang dibawa orang tersebut kosong. Karena jika berisi, pasti tabung tersebut tidak diizinkan masuk pesawat. Eva menyarankan agar mereka memeriksa loker setiap penumpang dan berharap ada sesuatu yang berguna. Jet bilang walaupun mereka bisa mencapai lubang di pesawat, mereka tidak mungkin bisa berenang ke permukaan tanpa udara. Eva kemudian meminta izin untuk ke toilet. Sesampainya di sana, Eva menangis. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara itu, salah satu helikopter melihat puing-puing pesawat itu di atas air. Dengan melihat kondisi puing-puing pesawat, mereka ragu kalau ada penumpang yang selamat. Lalu 2 orang penyelam pun turun untuk mencari pesawat itu. Setelah beberapa saat mencari, mereka pun menemukan pesawat tersebut. Kembali ke dalam pesawat, Eva keluar dari toilet dan mencoba untuk tetap tenang. Setelah keluar, Eva mencoba menenangkan Rosa. Setelah itu, Rosa melihat dari jendela ada tim penyelam yang datang. Semuanya merasa sangat bahagia. Salah satu penyelam itu mendekati jendela dan melihat mereka yang selamat. Sementara penyelam yang satunya mencoba masuk ke dalam lubang pesawat. Penyelam itu memberikan isyarat kalau semuanya akan baik-baik saja. Namun Eva melihat ada seekor hiu yang berada di belakang penyelam tersebut. Saat penyelam itu berbalik, dia tidak melihat apapun. Mereka kemudian melihat potongan kaki penyelam tadi yang mengambang di air. Mardi bilang kalau penyelam yang lainnya pasti sedang mencari jalan untuk masuk ke dalam pesawat. Di sisi lain, helikopter tersebut ingin pergi karena yakin kedua tim penyelam itu akan berhasil menyelamatkan korban yang selamat. Mereka juga mengirimkan lokasi di mana mereka menemukan puing-puing pesawat tersebut pada helikopter yang lain. Di dalam pesawat, Eva bilang apabila penyelam yang satunya tidak berhasil selamat dari hiu, mereka bisa mengambil tabung oksigennya. Eva kemudian masuk ke dalam air dan melihat dari bawah air. Sementara Jet berjalan ke atas kursi penumpang dan memperhatikan permukaan air. Jet tergelincir dan masuk ke dalam air. Jet kemudian berenang ke permukaan. Hiu itu berusaha menarik Jet ke dalam air. Danilo dan Eva memegang Jet dan akhirnya berhasil menariknya. Kaki kanan Jet terputus akibat diserang hiu tadi. Mardi meminta Rosa untuk pergi ke belakang tirai agar tidak melihat kondisi Jet. Mardi dan yang lainnya pun berusaha memberikan pertolongan pada Jet. Jet tidak sadar kalau kakinya telah terputus. Ketika Mardi menjelaskan kalau kaki Jet putus, Jet menangis. Mereka semua mencoba menenangkannya. Mardi juga memotivasi Jet dan meyakinkan kalau mereka akan berhasil selamat. Eva bilang kalau mereka hanya perlu mencari tas hijau yang berisi peralatan menyelam itu di Palka. Danilo bilang Eva bisa mengakses ruang Palka melalui ruang kecil yang ada di dapur. Danilo juga memberikan suar serta mengarahkan Eva kalau barang khusus biasanya disimpan di sisi kanan. Eva kemudian menyelam ke dalam air dan mulai mencari tas tersebut. Setelah beberapa saat mencari, Eva melihat tas itu. Saat ingin mengambil tas itu, seekor gurita menyerangnya dan suarnya padam. Danilo dan yang lainnya mulai cemas karena tidak melihat cahaya suar lagi di dalam air. Eva pun akhirnya berhasil kembali sambil membawa tas hijau tersebut. Saat membongkar tas itu,
mereka menemukan peralatan menyelamnya hanya untuk 4 orang saja. Kyle memanggil Eva dan bilang, sepertinya Jet tidak akan bertahan. Eva melihat ke arah Jet. Jet terlihat sangat pucat dan lemah. Eva kemudian mencoba menyemangatinya. Eva melihat ke arah jendela dan ada seekor hiu yang lewat. Mardi kemudian memeriksa Jet dan ternyata Jet telah meninggal. Mardi memberitahukan itu pada Eva. Eva menangis histeris. Danilo mencoba menenangkannya. Saat itu pesawat semakin terperosok ke dalam samudra. Eva juga melihat genangan air semakin tinggi. Dia menyarankan agar mereka semua segera keluar dari situ. Mereka bisa mencoba ide Rosa dengan membuat gelembung untuk menghalau hiu. Mereka bisa menggunakan jaket pelampung yang tersedia di pesawat untuk menghasilkan gelembung. Lalu mereka akan mencari tabung oksigen milik penyelam yang sebelumnya ingin menyelamatkan mereka. Setelah itu, Eva mengambil semua jaket penumpang yang ada di pesawat. Kondisi pesawat juga semakin hancur karena tekanan air. Terlihat juga pesawat itu hampir terperosok ke samudera terdalam. Di dalam pesawat, Eva sedang menggunakan pakaian selamnya. Sementara Mardi memberikan pakaian selamnya pada Rosa. Mardi beralasan ia tidak butuh baju renang karena ketika remaja ia juara renang. Kyle dan Danilo pun sedang memakai baju selamnya sambil mengobrol. Setelah itu mereka masuk ke dalam air sambil menggunakan jaket pelampung yang belum terisi angin. Pesawat semakin miring dan membuat Kyle semakin panik. Eva memperhatikan keluar jendela dan melihat kalau mereka hampir masuk ke samudera terdalam. Eva mencoba untuk tenang. Sementara Kyle sangat ketakutan melihat mereka yang hampir masuk ke dalam samudera terdalam. Pesawat pun kembali bertahan di lereng. Eva kemudian memberikan instruksi pada mereka. Awalnya dia dan Rosa akan menyelam dan mencari tabung oksigen milik penyelam yang tewas. Tabung oksigen biasanya memiliki 2 regulator. Satu regulator untuk Rosa, dan regulator yang satunya lagi bisa mereka gunakan bergantian. Setelah itu mereka akan keluar melalui lubang di sayap kiri. Mardi kemudian meminta pada Eva untuk menjaga Rosa. Dia merasa akan menjadi beban bagi mereka untuk keluar dari sini. Mardi berbohong pada Rosa dengan bilang kalau ia akan mengawasi Rosa dari belakang saat menyelam nanti. Setelah itu, Eva dan Rosa pun menyelam. Saat sedang mencari tabung oksigen, Eva melihat seekor hiu. Mereka pun berhasil mengusir hiu tersebut dan kembali mencari tabung oksigen. Di sisi lain, Mardi meminta Danilo dan Kyle untuk menyelam, sementara dia akan mengikuti dari belakang. Saat Danilo dan Kyle menyelam, Mardi malah melepas kacamata selamnya dan duduk di sana. Mardi menyerah dan membiarkan dirinya tenggelam. Di dalam air, Kyle tidak melihat Mardi. Ia pun segera kembali dan tanpa sengaja menjatuhkan jaket pelampung untuk menakuti hiunya. Kyle kemudian mengeluarkan wajahnya ke permukaan untuk bernafas. Kyle sangat ketakutan dan merasa tidak sanggup lagi untuk menyelam. Sementara itu, Eva akhirnya menemukan tabung oksigen tersebut. Ia pun segera memberikan satu regulator pada Rosa dan satu lagi ia gunakan sendiri. Beberapa saat kemudian, Danilo datang. Eva kemudian memberikan regulatornya pada Danilo. Saat itu, Danilo mengisyaratkan kalau Kyle tidak berhasil selamat. Setelah itu, mereka membuka tabung oksigen itu dari tubuh penyelam yang tewas, lalu memakaikannya pada Danilo. Eva mengarahkan agar Danilo segera keluar bersama Rosa melalui lubang. Setelah Danilo dan Rosa keluar, Eva menarik tali jaket pelampung Rosa, sehingga Rosa dan Danilo pun mengambang ke atas. Namun saat Eva ingin keluar, seekor hiu malah masuk melalui lubang tersebut. Eva kembali masuk ke dalam pesawat itu dan mencoba untuk tenang dan tidak bergerak. Hiu lainnya pun kembali masuk ke dalam pesawat. Eva kemudian masuk ke dalam pesawat sambil mencari jalan keluar yang lain. Tepat saat itu pesawat pun terperosok. Eva berusaha keras untuk berenang. Eva pun berhasil keluar dari pesawat melalui lubang lainnya yang ada di pesawat. Setelah keluar, ia pun segera menarik tali jaket pelampungnya. Eva mencoba berenang ke permukaan karena ia sudah tidak bisa menahan nafas lagi. Eva pun mulai tidak sadarkan diri.
Eva pun kembali bernafas. Ia pun melihat sekeliling dan mencari Rosa dan Danilo. Namun Eva hanya menemukan boneka milik Rosa saja di permukaan air. Beberapa saat kemudian, helikopter pun datang, lalu melemparkan tali pada Eva. Eva pun memegang tali tersebut dan segera naik. Sesampainya di helikopter, Eva melihat Danilo dan Rosa ada di sana juga, dan mereka telah berhasil selamat. Pilot helikopter bertanya pada Eva, apakah ada orang lain lagi yang selamat? Eva menjawab hanya mereka saja yang selamat. Rosa sangat sedih mendengar kalau Mardi juga tidak berhasil selamat. Eva kemudian memberikan boneka milik Rosa. Namun Rosa bilang kalau kakeknya lah yang membutuhkan boneka ini, sementara ia tidak membutuhkan boneka ini lagi. Rosa pun menjatuhkan boneka itu ke samudra. Pilot helikopter kemudian menyampaikan informasi pada pangkalan operasi penyelamat bahwa ada 3 orang yang selamat dari kecelakaan pesawat ini, yang salah satunya adalah putri gubernur. Dan cerita berakhir di sini guys. Nah, itu tadi alur cerita No Way Up 2024 selengkapnya. Sebuah film bertahan hidup dalam pesawat yang dikuasai oleh hiu lapar. Berikutnya masih banyak film seru yang akan kita bahas. Jadi ditunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.